Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan, NPM 988 Prodi Sistem Informasi kelas SI1A. Saya akan menyampaikan intisari dari materi yang telah disampaikan, yaitu tentang habit 6 dan habit 7. Habit 6 yaitu tentang sinergi. Sinergi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kegiatan atau operasi gabungan ya. Dengan kata lain, kerja secara sama-sama gitu, tim ya. Sinergi itu yang pertama bekerja sama ya. Untuk mencapai sebuah sinergi, kita itu harus bekerja secara sama-sama gitu. Dengan tim kita mencapai yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kita harus open mind ya, atau membuka pikiran kita ya, supaya berpikir secara luas gitu, jangan menutup pikiran. Yang ketiga itu merayakan sebuah perbedaan. Sinergi itu bukan bekerja secara individu atau one man show gitu ya, tetapi kita itu harus kompak gitu. Dan juga jangan berpikir kita itu selalu benar dan orang lain itu salah ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada diversity atau perbedaan ya. Apa sih penyebab perbedaan ini? Nah, ada beberapa faktor penyebab perbedaan, diantaranya yang pertama itu keluarga ya. Keluarga juga bisa menjadi penyebab perbedaan karena setiap keluarga itu memiliki sistem mendidik anak itu yang berbeda-beda ya, dari cara anak itu merasakan orang lain, dari cara berpikirnya menyelesaikan masalah. Pasti setiap keluarga itu memiliki cara yang berbeda. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Nah, kebiasaan ini juga bisa menyebabkan perbedaan ya, karena setiap manusia itu pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kemudian kepercayaan atau agama, terutama di Indonesia ini, karena Indonesia adalah negara yang luas ya, kepulauan, dan memiliki beragam agama gitu, suku, ras, dan lain-lain ya. Kemudian juga pengalaman ya. Pengalaman juga bisa menyebabkan perbedaan karena apa yang kita lalui di masa lalu atau apa yang telah kita lakukan pasti berbeda dengan orang lain ya. Kemudian hal yang disukai atau tidak juga bisa menjadi penyebab perbedaan ya. Dari hal kecil saja, misalkan dari makanan, ada seseorang yang menyukai buah durian dan ada juga yang tidak suka gitu. Kemudian juga pengetahuan ya. Pengetahuan juga dapat menyebabkan perbedaan. Terus bagaimana cara kita menangani itu? Nah, yang pertama bisa dengan cara menghindari ya. Jadi jangan biarkan perbedaan tersebut menyebabkan sebuah konflik ya, atau masalah ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan toleransi gitu, itu menghargai suatu perbedaan ya. Jangan karena kita berbeda kita jadi menyudutkan orang lain gitu. Ya, yang ketiga ada dengan cara merayakannya gitu. Kita berbeda itu jangan selalu dibuat untuk masalah ya, tetapi cobalah untuk merayakan sebuah perbedaan gitu. Kita semua belajar secara berbeda ya, dari mulai membaca, menulis, bercerita. Nah, terutama dalam bercerita ya, tentu setiap orang itu memiliki cara bercerita yang berbeda ya. Bahkan ada juga orang yang tidak suka bercerita gitu, tidak bisa menceritakan kehidupannya atau masalahnya kepada orang lain ya, sangat tertutup. Ada juga yang seperti itu. Kemudian logika ya, pola berpikir setiap orang juga pasti berbeda ya. Biasanya yang mempengaruhi cara berpikir itu dari pengalaman ya, atau yang pernah dilalui sebelumnya. Kemudian kinestiknya itu badannya tentu saja itu pasti berbeda. Kemudian ada selera musik. Selera musik juga berbeda-beda ya. Ada yang suka rock gitu atau pop dan lain-lain. Cara berinteraksi kepada orang lain juga berbeda. Ada yang suka berkomunikasi gitu, yang banyak bicara, suka ngobrol. Ada juga yang tidak seperti itu gitu, hanya cukup senyum dan menyapa, juga ada seperti itu. Kemudian ada intrapersonal, yaitu melalui perasaan sendiri. Oke, selanjutnya ada 3 penghalang ada penghalang jalan menuju sinergi ya.
Yang pertama itu ketidakpedulian atau cuek ya terhadap keadaan di sekitarnya atau masalah-masalahnya itu cuek gitu. Nah, itu tentu saja dapat menyebabkan terjadinya penghalang gitu untuk menuju sinergi. Kemudian yang kedua ada prasangka ya. Prasangka juga ini harus dihilangkan ya karena dapat menghalangi untuk menuju sinergi ya. Berprasangka kepada orang lain gitu yang buruk-buruk, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar seperti itu. Jadi harusnya dihilangkan gitu. Cobalah untuk berpikiran baik gitu. Kemudian ada untuk mencapai sinergi ya. Yang pertama itu menentukan masalah atau peluang. Nah, kita itu harus menentukan apa itu masalahnya atau pasti ada peluang. Nah, kita harus memanfaatkan peluang tersebut gitu. Ada dengan cara berusaha terlebih dahulu untuk memahami ide-ide orang lain gitu, atau juga bisa berusaha untuk dipahami ya dengan cara berbagi ide-ide kita gitu. Cobalah kita keluarkan ide-ide kita terhadap orang lain ya gitu dalam tim ya. Ide-idenya apa supaya orang lain bisa memahami diri kita gitu, atau juga bisa membuat opsi dan ide baru ya. Kemudian ada juga menemukan solusi terbaik gitu ya. Dalam setiap masalah pasti ada solusinya ya. Untuk menemukan solusi itu bisa dengan cara ketahui terlebih dahulu apa penyebab utama dari masalah tersebut. Nah, kemudian kita cari jalan keluarnya ya. Tidak perlu terburu-buru ya, tetapi kita harus memikirkan solusi terbaiknya. Oke, kemudian ada habit 7 yaitu serpent the saw ya, atau mengasah gergaji. Tapi mengasah gergaji di sini bukan berarti mengasah alat gergaji ya. Mengasah gergaji di sini bermakna mengasah kemampuan diri kita ya. Ada beberapa aspek dalam mengasah kemampuan diri ya, diantaranya itu tubuh, otak atau pikiran kita, jiwa atau mental, dan hati ya. Yang pertama tubuh ya. Kita bisa menjaga tubuh dengan makan yang teratur, olahraga, dan tidur yang cukup ya. Bisa juga dengan cara menghabiskan waktu dengan keluarga atau orang terdekat yang kita sayangi ya. Kemudian yang kedua ada pikiran ya. Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya, yang seperti ilmu pengetahuan yang bisa lewat buku ataupun dan lainnya gitu, atau dengan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Jangan biarkan pikiran kita tercemar oleh hal-hal yang negatif ya. Karena apa yang kita cerna ke dalam pikiran kita itu akan sangat mempengaruhi perilaku kita ke depannya ya. Oke, kemudian yang ketiga ada mental ya. Cara untuk mencapai ketenangan jiwa atau mental itu biasanya berbeda-beda ya. Kalau saya itu biasanya dilakukan dengan cara berliburan gitu ya, healing, atau bisa juga dengan ibadah ya gitu, biar tenang gitu. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan musik atau menonton film ya. Dan yang terakhir hati ya. Apakah hati penting? Ya tentu saja sangat penting ya. Apa sih yang membuat kita layak atau kita berikan untuk membuat orang lain bahagia? Nah, kalau saya biasanya dengan cara saling mengerti orang lain gitu, coba untuk memahami isi hati orang lain, atau menjadi sandaran ketika orang lain sedang bersedih. Tetapi jangan ini ya, jangan kelawan jenis ke semua orang gitu, nanti disebut buaya. Kemudian can you think of someone that really good at this? Mungkin saya. Oke, cukup sekian pemaparan intisari materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terjadi kebisingan di sini karena suasana kosan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.